Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Yuli. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Bu Lilis. Baik Bu Yuli, sebelum kegiatan jogging dilakukan, saya selaku pengamat ingin menyampaikan beberapa hal terhadap coach. Yang pertama, dalam proses coaching nanti terdapat rubrik penilaian percakapan coaching. Mengenai 3 prinsip coaching, yaitu 1. Kemitraan posisi coach adalah mitra kedudukan setara dengan coaching. 2. Proses kreatif di mana percakapan dilakukan dua arah, memicu proses berpikir coaching. Memetakan dan menggali situasi coaching untuk menghasilkan ide-ide baru. Begitu Bu Yuli. Baik Bu Lilis, terima kasih. Saya menjadi lebih paham apa saja yang harus saya lakukan sebagai proses cuci nanti. Nah Bu Yuli, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Kompetensi coaching yang saya ingin kembangkan adalah kehadiran penuh Bu. Kemudian mendengarkan aktif, lalu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Lalu bagian kompetensi coaching yang mana yang Bu Yuli inginkan untuk diamati nanti Bu? Saya kira kehadiran penuh Bu, agar saya bisa lebih fokus untuk bersikap terbuka, sabar, dan lebih banyak tahu tentang coaching nanti. Gitu. Apa tujuan dari pengembangan coaching yang Ibu inginkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi diri saya, kemudian rekan sejawat, kemudian memecahkan masalah yang terjadi di pembelajaran kecil. Hal apa yang menjadi indikator tercapainya untuk mengembangkan diri tersebut, Bu? Saya harus mendapatkan solusi yang timbul dari pemikiran Koci atau Bu Nila nanti atas pertanyaan-pertanyaan yang akan saya lakukan. Baik Bu Juli, semoga proses coaching nanti berjalan lancar ya. Terima kasih atas waktunya. Sampai nanti sore ya Bu Yuli. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nila. Waalaikumsalam Bu Yuli. Senang bisa bertemu Bu Nila. Katanya nih mau perlu dengan saya. Ada yang bisa saya bantu Bu Nila? Iya Bu Yuli, saya mau berdiskusi tentang strategi pembelajaran yang saya lakukan Bu Yuli. Wah, ingin berdiskusi tentang pembelajaran Bu Nila. Menarik sekali nih. Kira-kira apa yang didiskusikan? Iya Bu Yuli, anak-anak itu pada waktu pembelajaran materi IPA tentang organ pernafasan manusia, perasaan mereka biasa saja Bu Yuli. Ada beberapa yang senang, tapi ada 1-2 yang biasa saja dengan pembelajaran saya. Wah, maksud Bu Nila yang biasa saja itu yang bagaimana ya Bu Nila? Gini Bu Yuli, ketika anak-anak saya tanya, ya biasa saja pembelajarannya seperti biasanya, mendengarkan materi, melihat video, mengerjakan tugas, ya itu saja. Anak tampak bersemangat itu saat kegiatan apersepsi Bu Yuli, bernyanyi, memukul meja itu bersemangat sekali. Namun saat pembelajaran inti, mereka kembali biasa saja katanya. Apa mungkin mereka bosan ya Bu Yuli? Jadi mereka bosan ya. Kira-kira pembelajaran apa yang diinginkan Bu Nila? Saya ingin anak-anak senang Bu Yuli dengan pembelajaran yang saya berikan. Jika mereka senang, insya Allah mereka akan paham mengenai materi yang saya berikan. Dan akhirnya
mereka perasaannya senang, saya pun juga senang Bu Yuli. Sebenarnya menurut Bu Nila nih, apa hal-hal yang bisa membuat anak-anak senang dan tertarik dengan pembelajarannya Bu Nila? Kalau dari kegiatan apersepsi Bu Yuli, anak-anak itu sangat aktif. Gaya belajarnya sepertinya lebih ke gerak kinestik begitu Bu Yuli. Mungkin saya akan menambahkan kegiatan unjuk kerja pada diskusi kelompok Bu Yuli. Membuat alat pernapasan dengan menggunakan aqua dan juga balon. Nah, pasti seru mungkin Bu Yuli. Wah, tentu sangat seru. Lalu rencananya Bu Nila yang akan lakukan dalam pembelajaran itu supaya lebih menyenangkan, kira-kira apa Bu Nila? Rencananya mungkin berarti saya memberikan ini Bu Yuli, unjuk kerja tadi, membuat alat pernapasan, kemudian alat pernafasan tadi itu dari botol dan juga balon tadi. Jadi anak-anak dapat bergerak aktif dan memahami materi karena dengan bergerak langsung mempraktekkan alat peraganya. Nah, kira-kira kapan nih Bu Nila akan melaksanakan rencananya? Secepatnya Bu Yuli, karena pasti anak senang. Kira-kira siapa yang membantu Bu Nila agar kegiatan tersebut berjalan lancar? Pak Beni Bu Yuli. Beliau itu pembina IPA di kecamatan. Nah, kalau Pak Beni membantu saya nanti dalam pembelajaran, saya tidak akan salah dalam membuat alat organ pernapasan manusia ini Bu Yuli. Wah, tepat. Pak Beni adalah orang yang tepat untuk membantu Bu Nila. Sekarang diskusi kita kali ini kira-kira apa yang dihasilkan dari pembicaraan kita kali ini Bu Nila? Terima kasih Bu Yuli, dari pembicaraan ini saya mempunyai gambaran yang jelas apa yang akan saya lakukan nanti dalam pembelajaran IPA materi organ pernapasan manusia. Saya akan menambahkan kegiatan diskusi dengan ujuk kerja membuat alat pernapasan manusia. Di sini saya akan berkolaborasi dengan Pak Beni untuk membantu saya. Gitu Bu Yuli. Wah, saya senang mendengarnya Bu Nila. Saya Bu Nila memiliki gambaran yang jelas tentang pembelajarannya. Terima kasih Bu Nila. Ya Bu Yuli. Apa yang kita diskusikan membawa hasil. Ya Bu Yuli, terima kasih juga Bu Yuli ya. Sama-sama Bu Nila, semoga harinya Bu Nila menyenangkan dan saya tunggu loh setelah pembelajaran keberhasilannya Bu Nila ya. Iya Bu Yuli. Ya, terima kasih Bu Nila. Saya akhiri. Wassalamualaikum Bu Nila. Waalaikumsalam Bu Yuli. Assalamualaikum, selamat malam Bu Yuli. Waalaikumsalam, selamat malam juga Bu Lilis. Wah, kemarin Bu Yuli sudah melakukan jogging ya dengan Bu Nila. Saya mengamati dari luar, sangat bagus Bu. Bagus sekali. Bagaimana perasaan Bu Zuli sekarang? Wah, Bu Lilis, saya sangat senang sekali Bu. Karena kemarin Bu Nila bilang bahwa Bu Nila memiliki pencerahan terkait permasalahan yang terjadi di dalam pembelajarannya Bu. Apa yang Bu Zuli lakukan pada saat coaching untuk mengembangkan diri coach dalam memecahkan masalah pembelajaran itu Bu? Saya berusaha hadir sepenuhnya Bu, sehingga fokus akan pengembangan dari coaching. Seperti itu. Terus apa yang menjadi indikator pencapaian perkembangan itu Bu Yuli? Yang Bu Yuli inginkan? Dengan refleksi Bu dan evaluasi dari kegiatan coaching, yaitu perasaan senang murid Bu Nila dan pemahaman murid Bu Nila tentang pembelajaran IPA yang disampaikan Bu Nila itu membuktikan bahwa nilai dalam pembelajaran IPA Bu Nila meningkat Bu.
Seperti itu. Wow, luar biasa kegiatan jogging Bu Zuli ya. Dari pengamatan saya Bu ya, menerapkan prinsip kemitraan dari obrolan yang santai, tidak mengintimidasi ya. Kemudian coach juga dapat munculkan ide-ide kreatif dengan menambahkan strategi pembelajaran yang lain. Semua pertanyaan Bu Zuli sebagai coach yang sangat bagus. Saya suka itu, Bu. Terima kasih Bu Lilis. Nah, pada saat pra supervisi kompetensi spesifik yang ingin diobservasi adalah kehadiran penuh, ya, kehadiran penuh. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dilakukan Bu Zuli dalam mengembangkan itu, Bu? Kompetensinya saya pikir yaitu pertanyaan yang berbobot, Bu Lilis. Kemudian saya harus menimbulkan ide-ide kreatif yang lebih banyak dari diri coaching. Wah, luar biasa sekali Bu Zuli. Selamat dan sukses ya. Terima kasih Bu Lilis, sukses juga dengan Bu Lilis. Amin. Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam Bu Nila. Senang bisa ngobrol dengan Bu Lilis. Ada beberapa hal nih yang ingin saya bicarakan terkait coaching yang akan dilakukan Bu Lilis bersama Bu Yuli besok. Gimana perasaan Bu Lilis? Saya sedikit tegang Bu Nila. Saya takut kurang berhasil dalam coaching besok Bu. Santai saja Bu Lilis, kita sama-sama belajar. Semoga besok coachingnya berhasil ya Bu. Amin, iya Bu. Nah, besok waktu coaching, saya akan mengobservasi kegiatan tersebut. Sebelum kegiatan, saya ingin Bu Lilis tahu apa saja rubrik penilaian percakapan coaching. Semoga bermanfaat ya Bu Lilis. Wah, terima kasih Bu Nila. Ya Bu Nila, baik. Sama-sama. Untuk coaching besok, Bu Lilis harus menerapkan 3 prinsip coaching. Bu Lilis sudah tahu kan 3 prinsip tersebut? Ya Bu Nila, kemitraan, proses kreatif, pemetaan, dan menggali situasi coaching untuk menghasilkan ide-ide baru Bu. Begitu ya Bu ya? Tepat sekali Bu Lilis. Bu Lilis harus berpegang pada 3 prinsip tersebut. Itulah yang nantinya akan menjadi penilaian dalam percakapan coaching. Selanjutnya, dalam coaching nanti, kompetensi apa yang ingin Bu Lilis kembangkan? Saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi jogging tersebut, Bu. Wah, bagus sekali Bu Lilis. Lalu kompetensi spesifik yang mana yang diinginkan untuk diobservasi? Kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Nila. Saya ingin Bu Nila selaku coach dapat kreatif dalam memunculkan ide-ide baru untuk mengatasi permasalahan coach Bu. Ya, berarti Bu Yuli sebagai coach nanti dapat mengeluarkan ide-ide kreatifnya ya Bu Lilis ya. Wah, bagus sekali Bu Lilis. Selanjutnya, apa nih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Bu Yuli dapat menjawab pertanyaan saya secara aktif. Dapat terlihat ide-ide yang diucapkan Bu. Sangat bagus sekali Bu Lilis. Semoga apa yang diharapkan Bu Lilis dalam kegiatan coaching dapat berjalan dengan baik ya Bu. Semangat Bu Lilis. Terima kasih Bu Nila, terima kasih. Sama-sama. Bu Zuli, gimana kabarnya jenengan hari ini? Waalaikumsalam Bu Lilis, alhamdulillah kabar saya baik-baik saja Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat semua ya Bu Juli. Oh ya, katanya ada yang ingin dibicarakan ya Bu. Saya jadi penasaran, apa itu Bu?
Iya, Bu Lilis, saya membutuhkan teman untuk berdiskusi tentang pembelajaran saya. Pembelajaran bahasa Indonesia tentang dongeng, Bu. Ada sedikit masalah nih. Wah, masalah apa itu, Bu? Mungkin saya bisa bantu, Bu? Terima kasih sebelumnya Bu Lilis. Ini Bu, anak-anak itu ketika saya membaca dongeng, kemudian anak-anak mendengarkan, selanjutnya saya suruh maju ke depan untuk menceritakan kembali isi dongeng tersebut. Ternyata anak-anak tidak bisa mandiri, Bu. Saya selalu membantunya. Mereka sepertinya kurang memahami, Bu. Oh, begitu. Jadi, Bu Yuli ingin anak-anak setelah mendengarkan dongeng, terus maju ke depan, dapat menciptakan kembali tanpa bantuan Bu Yuli. Begitu ya, Bu, ya maksudnya? Tepat, Bu Lilis. Seperti itu, Bu. Terus, apa ya yang kira-kira mereka tidak bisa menceritakan dongeng tersebut, Bu? Mungkin pembelajaran saya kurang menarik kali ya, Bu. Hanya saya membacakan dongeng, kemudian anak-anaknya mendengarkan, lalu saya suruh menceritakan kembali, sehingga mereka tidak paham akan isi dongeng tersebut, Bu Lilis. Seperti itu. Lalu menurut Bu Juli ya, apa yang membuat anak-anak itu bisa paham dan akhirnya bisa menciptakan dongeng itu kembali, Bu? Menurut saya, mungkin saya harus menambahkan tentang dongeng melalui video pembelajaran, Bu. Apakah ada hal lain yang dapat memahami yang lebih baik lagi, Bu? Selain video pembelajaran tentang dongeng, Bu ya, kira-kira biar mereka lebih kreatif dan tertarik, mungkin saya harus menambahkan bermain peran, Bu. Seperti itu. Lalu apa rencana Bu Zuli untuk menciptakan dongeng itu tanpa bantuan, Bu? Apa itu, Bu? Saya harus menambahkan bermain peran, Bu, biar anak-anak lebih memahami dan merasakan sendiri tokohnya sehingga mereka mampu menceritakan kembali isi dongeng tersebut, Bu Lilis. Kalau boleh saya tahu nih, kapan ya rencana itu dilaksanakan, Bu? Secepatnya, Bu Lilis. Anak-anak harus sudah melaksanakan kegiatan bermain peran, kemudian mampu menceritakan dongeng tersebut. Karena sebentar lagi mau PTS, Bu. Wah, saya jadi tidak sabar, Bu. Bagaimana hasilnya ya? Iya, Bu. Nanti setelah diskusi ini selesai, saya akan segera melaksanakan pembelajaran saya dengan menggunakan video pembelajaran dan bermain peran. Sehingga nanti perkembangannya saya akan sampaikan kepada Bu Lilis, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Terus sekarang perasaan Bu Zuli apa sekarang ya? Gimana perasaan Bu Zuli ya? Sangat senang, Bu, berdiskusi dengan Bu Lilis. Saya menjadi lebih paham, lebih ada pencerahan dengan berdiskusi dengan Bu Lilis. Alhamdulillah. Sama-sama Bu Juli. Terima kasih Bu Lilis ya. Terima kasih kembali sama-sama. Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam Bu Nila. Wah, bagaimana perasaan Bu Lilis setelah kegiatan coaching tadi? Alhamdulillah, saya senang sekali Bu. Wah, apa nih yang membuat Bu Lilis senang? Saya senang karena Bu Juli mampu menuangkan ide-ide untuk mengatasi masalah yang dihadapinya, Bu. Apa nih yang sudah Ibu Lilis lakukan sehingga Bu Yuli mampu menuangkan ide-ide kreatifnya? Sebelumnya saya mempelajari coaching dengan alur Tirta, Bu. Kemudian saya juga sharing-sharing, berdiskusi dengan teman sejawat dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Seperti itu. Wah, bagus sekali Bu Lilis. Dari hasil observasi saya, memang Bu Lilis sudah menerapkan alur Tirta dengan sangat baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Nila.
Lalu kompetensi apa lagi nih yang ingin Bu Lilis kembangkan selain mengajukan pertanyaan yang berbobot? Kompetensi mendengar aktif, Bu. Dengan mendengar aktif, maka koci akan merasa nyaman, mengucapkan perasaannya, pembelajar merasa dihargai, dan coach juga akan lebih fokus, Bu, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Bu. Hebat sekali Bu Lilis. Semoga Bu Lilis bisa menjadi coach yang luar biasa. Amin. Terima kasih, Bu Nila. Sama-sama Bu Lilis. Assalamualaikum Bu Nila. Waalaikumsalam Bu Yuli. Begini Bu Nila, saya ingin membicarakan sesuatu hal yang berhubungan tentang coaching yang akan dilakukan Bu Nila sama Bu Lilis. Oh iya Bu, ada apa itu? Gini Bu Nila, terkait rubrik penilaian percakapan kucing. Jadi, sebelum saya observasi, Bu Nila dapat memahami rubrik penilaian percakapan kegiatan kucing. Yang dinilai ada 3 prinsip. Kemitraan proses, kemudian proses kreatif, dan memetakan dan menggali situasi kucing untuk menghasilkan ide-ide kreatif. Oh, baik Bu Yuli. Terima kasih. Saya pasti akan selalu mengingat 3 prinsip tersebut. Bagus, luar biasa Bu Nila. Semangat ya Bu Nila. Dalam coaching nanti, kompetensi apa yang ingin Bu Nila kembangkan? Saya ingin mengembangkan 2 dari 3 kompetensi coaching Bu Yuli, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Wah, luar biasa Bu Nila. Selanjutnya, kompetensi yang lebih spesifik mana yang lebih diinginkan dalam observasi nanti? Kompetensi dalam mendengarkan aktif Bu. Kalau saya mendengarkan aktif, maka saya lebih memahami permasalahan dari si coach. Oh, begitu ya. Berarti tentang mendengarkan aktif. Selanjutnya, Bu Nila, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan apa yang diinginkan Bu Nila? Indikatornya saya ingin dapat menuntun coach untuk menemukan ide-ide dalam mengatasi permasalahannya. Gitu Bu. Baiklah Bu Nila, semoga kegiatan coaching nanti berhasil dengan baik ya Bu Nila. Ya Bu Yuli, terima kasih. Sama-sama Bu Nila, sampai ketemu nanti. Iya Bu. Assalamualaikum. Apa Bu Nila ada waktu? Waalaikumsalam Bu Lilis. Alhamdulillah pekerjaan saya sudah selesai. Jadi apa ada yang bisa saya bantu Bu Lilis? Iya Bu, saya ingin curhat masalah anak-anak Bu. Apa jenengan bisa? Iya. Monggo Bu Lilis. Silakan, saya lagi santai. Semoga apa yang kita obrolkan nanti membawa manfaat ya. Amin. Begini Bu, saya mempunyai 16 murid. Satu murid itu dia tuh aktif Bu. Dia itu jalan ke sana ke sini mondar-mandir, ganggu teman, begitu. Jadi dia itu selain aktif ganggu teman, dia juga nggak bisa fokus Bu. Tidak mau mendengarkan saya. Jadi yang saya inginkan bagaimana caranya agar anak ini tuh bisa fokus, bisa mengikuti kegiatan, terus dia tidak jahil pada teman Bu. Contohnya waktu ada anak sedang fokus, sedang mendengarkan saya, dia jalan ambil topi, itik-itik lah, seperti itu Bu. Saya ingin tidak seperti itu Bu. Gimana ya? Jadi maksudnya Bu Lilis ingin pembelajarannya Bu Lilis dapat berjalan dengan lancar tanpa ada anak yang mengganggu, begitu ya Bu Lilis?
Iya Bu, benar. Saya ingin pembelajaran yang menyenangkan Bu. Menurut Bu Lilis, kelas yang menyenangkan itu kelas yang seperti apa, Bu? Ya jelasnya kelas yang damai, nyaman, tanpa ada yang mengganggu Bu. Maksudnya tidak ada anak yang jahil begitu Bu. Sudah pernahkah Bu Lilis merasakan kelas yang nyaman seperti itu? Sudah pernah Bu, pernah saya mencoba pembelajaran dengan pasta kreatif. Lah, anak ini tuh bisa fokus Bu, seperti penyampur warna, terus apa menutul yang menggunakan dengan pasta kreatif. Lah, anak itu bisa Bu, tapi ya itu 10 menit lagi dia itu kayak bosan gitu Bu, terus ganggu teman lagi deh. Sebentar Bu Lilis. Jadi menurut Bu Lilis yang membuat anak tersebut tidak mengganggu temannya pada saat itu karena dia ikut aktif di pembelajaran yang Bu Lilis lakukan, atau karena tertarik dengan pastanya tadi, Bu? Kalau menurut saya tertarik dengan pastanya, Bu. Karena pada saat pembelajaran dengan pasta itu dia asik, fokus. Tetapi kalau sudah agak lama dikit, ya udah jahil lagi, Bu. Seperti itu. Berarti setiap dia bosan, dia mulai mengganggu temannya ya, Bu ya? Lalu Iya, apa Bu. yang Bu Lilis lakukan selama ini dengan kondisi seperti itu? Pernahkah Bu Lilis mencoba dengan mengajak anak melakukan kegiatan lainnya yang bisa membuat anak ikut melakukan kegiatan aktif begitu? Misalnya seperti melakukan permainan kecil, mengajak anak-anak keluar kelas, bernyanyi bersama, atau kegiatan-kegiatan yang intinya membuat masing-masing anak itu bisa aktif. Iya Bu, pernah. Saya sering memberi pembelajaran yang menarik. Oh iya Bu, itu pembelajaran yang itu Bu. Seperti saya menjadi orang lain. Seperti contohnya pada waktu pembelajaran saya memegang boneka atau menggambar boneka lah. Suara saya tuh berubah. Seperti contohnya saya memegang kambing gitu ya. Halo sayang, saya gimana kabarnya? Bisa dengarkan saya? Itu sekilas anak-anak yang ramai itu langsung gitu. Iya Momo, saya mau mendengar, saya mau mendengar. Nah, anak yang tadinya itu jalan ke sana, itu langsung sekilas, langsung duduk, langsung mendengarkan gini. Nah, itu agak lama Bu konsentrasinya, alhamdulillah Bu, seperti itu. Oh, begitu ya Bu Lilis. Dengan Iya Bu, boneka dan berganti suara, lucu sekali ini suaranya Bu Lilis. Bisa menarik perhatian, berarti bisa membuat anak menjadi lebih fokus begitu ya Bu? iya benar Bu. Nah, alhamdulillah. Berarti Bu Lilis sudah menemukan cara yang pas ya Bu ya. Apakah suasana seperti ini bisa dipertahankan Bu? Barangkali juga bisa ditambah atau mungkin sekali waktu bisa disisipi dengan kegiatan pembelajaran aktif lainnya begitu? Bisa juga sih Bu. Saya itu beberapa hari yang lalu mempunyai ide, tapi belum saya terapkan Bu. Saya ingin membuat permainan di luar kelas dengan metode bermain. Jadi seperti angka atau huruf itu diletakkan di sana sini, tapi hurufnya tidak satu. Terus anaknya melompat mencari huruf atau angka yang dicari tadi. Jadi dengan begitu anak itu tidak merasa belajar. Jadi merasanya itu bermain. Saya ingin seperti itu Bu, tapi belum saya terapkan juga sih. Oh, iya ya. Menurut Bu Lilis, dengan pembelajaran seperti itu, tingkat keberhasilannya bisa sampai level berapa ya? Misalnya, kalau saya memberikan rentang 1 sampai 10, keberhasilannya bisa sampai di titik berapa nih, Bu? Kalau menurut saya Bu, kalau level 10 itu mungkin akan sangat sempurna. Tapi bagi saya pribadi, kalau anak sudah mendekati 9, itu saya sudah merasa alhamdulillah, merasa bersyukur sekali Bu. Jadi mendekati 9 saja sudah sangat luar biasa bagi saya Bu. Oh, seperti itu ya, Bu Lilis. Kalau Ya, begitu, Bu. mau dimulai kapan nih? Saya ingin dimulai minggu depan Bu, soalnya ini sudah saya rencanakan baik-baik, tinggal pelaksanaannya. Jadi insya Allah mungkin minggu depan Bu akan saya coba untuk melakukan.
Oh ya, baiklah. Sedikit merekam dari apa yang sudah Bu Lili sampaikan, bahwa selama ini dengan metode berganti-ganti suara untuk menjadikan anak tersebut bisa fokus, tetapi tetap belum maksimal ya Bu ya keberhasilannya. Dan Bu Lilis juga akan mencoba berbagai ide pembelajaran kreatif agar anak menjadi aktif dan bisa fokus kembali ke pembelajaran. Begitu ya Bu Lilis ya? Iya Bu, benar sekali Bu. Oke Bu, saya tunggu hasilnya ya, karena saya juga ingin mengetahui keberhasilan dari rencana Ibu Lilis tadi untuk menambah wawasan saya juga sebagai seorang guru. Kira-kira kapan ya kita bisa bertemu lagi untuk melihat hasil dari rencana yang Bu Lilis rencanakan tadi? Mungkin minggu depan Bu, setelah saya mencoba menerapkan kegiatan tadi, jadi saya juga bisa menyampaikan hasilnya bagaimana ke jenengan. Ya seperti itu Bu, minggu depan insya Allah Bu. Oh iya ya, ya Bu Lilis. Gitu ya, minggu depan ya Bu Lilis ya. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Bu Nila bisa membantu saya dalam mengatasi masalah ini. Oke, sama-sama Bu Lilis. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Lilis. Assalamualaikum Bu Nila. Waalaikumsalam Bu Yuli. Waduh, gimana nih kegiatan kucingnya yang sudah Bu Nila laksanakan? Perasaannya bagaimana Bu Nila? Saya sangat senang sekali Bu. Penasaran bagaimana nanti hasil dari pembelajaran yang dilakukan Bu Lili setelah coaching. Wah, selain itu Bu Nila, apa yang membuat Bu Nila merasa senang? Itu loh Bu, idenya Bu Lilis. Wah, sangat luar biasa kreatif. Banyak sekali variasi pembelajaran yang diberikan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Wah, bagus sekali Bu Nila. Apa nih yang Bu Nila lakukan saat coaching agar tercapai pengembangan yang Bu Nila inginkan? Lalu, apa juga indikatornya? Saya mendengarkan dengan aktif, dengan mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh coach, sehingga pertanyaan yang saya ajukan lebih fokus pada permasalahan coach. Indikator dari keberhasilan coaching yang saya lakukan adalah coach mampu menjawab dengan ide-ide kreatifnya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Bagus sekali Bu Nila. Saat observasi, saya juga melihat Bu Nila mencatat dan mendengarkan secara aktif, selalu menanggapi coaching atau Bu Lilis dengan baik. Selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Nila? Saya ingin mengembangkan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu Yuli. Wah, mengajukan pertanyaan yang berbobot ya? Iya. Baiklah. Apa yang Bu Nila lakukan untuk meningkatkan kompetensi itu? Mungkin sering ngobrol dengan Bu Yuli kali ya. Boleh juga. Bu Nila bisa aja. Serius Bu Yuli, ngobrol dengan Bu Yuli itu asik banget. Selain itu saya juga, selain ngobrol dengan Bu Yuli nih, saya juga berkolaborasi dengan teman-teman untuk sharing bagaimana meningkatkan kompetensi diri saya. Begitu Bu Yuli. Wah, luar biasa Bu Nila kalau jadi coach. Wah, saya juga sangat menginspirasi Bu Nila sebagai coach. Kira-kira terima kasih Bu Nila atas waktunya dalam pembelajaran kegiatan coaching kali ini. Sama-sama Bu Yuli, saya juga berterima kasih Bu Yuli sebagai seorang pengamat observasi yang luar biasa. Terima kasih Bu Yuli. Terima kasih. Sama-sama. Sampai bertemu lagi. Iya Bu Yuli.